Halo, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan materi General Ledger atau biasa disebut dengan jurnal umum. Soal yang diberikan adalah Wulan mendirikan usaha salon Februari 2020. Wulan mempekerjakan 2 orang pegawai. Pegawai memperoleh upah 5% dari tiap jasa yang dilakukan di luar upah UMR Rp2.500.000. Tanggal 1 Februari 2020, Wulan mengeluarkan dana tunai sebanyak 200 juta rupiah untuk kebutuhan usaha salonnya. Tanggal 3 Februari 2020, Wulan menyewa ruko untuk 3 tahun dibayar tunai sebanyak 30 juta rupiah. Tanggal 5 Februari 2020, Wulan membeli peralatan salon yang terdiri dari etalase, meja, dan kursi salon, cermin, meja kasir, dan lain sebagainya sebanyak 55 juta rupiah. Kemudian dibayar tunai 30 juta rupiah dan sisanya akan dibayarkan setelah peralatan tersebut sampai di ruko dalam kondisi yang baik. Kemudian tanggal 24 Februari 2020, jumlah kupon yang berhasil ditukarkan 70, perinciannya adalah pendapatan jasa Rp7.875.000, potongan kupon Rp1.750.000, komisi Rp393.750, dan pendapatan bersihnya sebanyak Rp5.731.250. Tanggal 28 Februari 2020 membayar hutang tanggal 5 Februari 2020. Berikut akan disajikan. Baik, kita akan lihat jawaban dari soal yang diberikan sebelumnya. Kita lihat dulu persamaan akuntansinya. Di persamaan akuntansi, persamaan akuntansi itu terkait dengan General Ledger atau jurnal umum. Sekarang kita perhatikan untuk kelompok aset letaknya di sisi debit. Untuk kelompok aset atau aktiva letaknya di sisi debit. Ini artinya aset kalau dia bertambah letaknya di sisi debit. Artinya aset kalau dia bertambah letaknya di sisi debit. Itulah yang dimaksud dengan saldo normalnya. Bahwa kalau aset atau aktiva bertambah letaknya di sisi debit. Sebaliknya, untuk liabilities atau kewajiban dan equity atau modal, kalau dia bertambah, letaknya di sisi kredit. Untuk liabilities atau equity, kalau dia bertambah, letaknya di sisi kredit. Artinya, saldo normalnya letaknya di sisi kredit. Kita masukkan dalam contoh soal. Tanggal 1 Februari 2020, Wulan menyetorkan dananya senilai 200 juta rupiah. Di sini saya menggunakan angka 200.000 karena di atasnya saya sudah meletakkan ribuan rupiah. Ini untuk menyederhanakan angka agar lebih mudah untuk dihitung. Jadi tanggal 1 Februari 2020, Wulan menyetorkan dana senilai 200 juta. Artinya kas di salon Wulan itu akan bertambah. Karena dia bertambah, kita letakkan di sisi debit. Kita lihat di sini di general ledger-nya kas karena dia bertambah letaknya di sisi debit senilai 200 juta rupiah. Kemudian pada saat Wulan menyetorkan dana tunainya ke salonnya, maka otomatis modal di salonnya juga akan bertambah. Atau equity akan bertambah. Jadi equity bertambah letaknya di sisi kredit. Equity bertambah letaknya sisi kredit.
Ketika dimasukkan dalam general ledger, maka equity akan diletakkan di sisi kredit. Akan diletakkan di sisi kredit senilai 200 juta rupiah. Kemudian kita ke soal berikutnya. Tanggal 3 Februari 2020, Wulan membayar sewa untuk ruko selama 3 tahun tunai 30 juta rupiah. Jadi pada saat dia membayar biaya sewa senilai 30 juta rupiah tunai, maka prepaid rent atau sewa dibayar di mukanya akan bertambah. Prepaid rent atau sewa dibayar di mukanya akan bertambah, letaknya di sisi debit. Jadi, prepaid rent atau sewa dibayar di muka itu bertambah, letaknya di sisi debit. Pada saat membayar tunai, otomatis ada uang kas yang keluar senilai 30 juta rupiah. Kas, kalau dia bertambah, letaknya sisi debit. Tapi untuk tanggal 3 Februari, kasnya tidak bertambah, tapi kasnya berkurang. Maka kita tidak bisa meletakkan di sisi debit, tapi kita harus meletakkan di sisi sebaliknya, yaitu sisi kredit. Maka di sini kita akan menulis cash ya, berkurang senilai 30 juta rupiah di sisi kredit. Oke, kita lanjut. Tanggal 5 Februari 2020, Wulan membeli peralatan salon. Jadi pada saat dia membeli peralatan salon secara tunai ya, maka otomatis equipment atau peralatan itu akan bertambah. Equipment atau peralatan itu akan bertambah dan kita letakkan dia di sisi debit. Maka equipment ya kita letakkan di sisi debit karena posisinya bertambah di general ledger. Equipment senilai 55 juta ini yang dibayar tunai baru 30 juta rupiah. Berarti ada uang cash keluar senilai 30 juta rupiah. Aktiva, kalau dia bertambah, letaknya di sisi debit. Kebetulan tanggal 5 Februari, posisi aset itu di sisi berkurang, atau sisi minus, atau sisi berkurang. Kasnya berkurang senilai 30 juta rupiah. Karena dia letaknya berkurang, tidak boleh ditaruh di debit. Tapi dia harus ditaruh di sisi sebaliknya, yaitu di sisi kredit. Makanya di general ledger kita akan meletakkan cash di sisi kredit senilai 30 juta rupiah. Sisanya senilai 25 juta rupiah itu dibayarkan kemudian. Berarti dia masuk kelompok account payable atau hutang usaha. Account payable atau hutang usaha. Pada saat Wulan belum membayar sisa pembelian salonnya, maka account payable-nya atau hutang usahanya akan bertambah. Account payable letaknya di sisi liabilities. Kalau bertambah, maka dia akan diletakkan di sisi kredit. Maka masuk ke general ledger atau jurnal umum, kita akan meletakkan account payable atau hutang usaha di sisi kredit senilai 25 juta rupiah.